Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan melanjutkan materi seperti yang sudah saya informasikan di video sebelumnya terkait dengan materi kelompok sosial. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu kelompok sosial, kemudian cara terbentuknya kelompok sosial dan faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Sekarang kita akan membahas mengenai ragam kelompok sosial ya. Jadi kelompok sosial ini memiliki berbagai macam ragam ya. Secara garis besar kelompok sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Jadi dalam video kali ini kita akan fokus membahas mengenai ragam kelompok sosial, baik kelompok sosial yang teratur maupun kelompok sosial yang tidak teratur. Apa saja? Mari kita simak penjelasannya ya. Yang pertama kita akan membahas kelompok sosial teratur ya. Apa itu kelompok sosial teratur? Nah, kelompok sosial teratur ini adalah kelompok sosial yang terjadi secara disengaja, kemudian ciri-cirinya bahwa anggota kelompok ini mempunyai kesadaran sebagai bagian dari anggota, kemudian ada hubungan timbal balik, kemudian memiliki struktur, memiliki norma, memiliki perilaku yang relatif sama. Atau boleh dikatakan kelompok teratur ini bisa jadi dapat dipanggil sebagai kelompok yang terbentuknya direncanakan, kemudian keberadaannya itu bisa dalam waktu yang relatif lama. Itulah yang dinamakan sebagai kelompok teratur. Nah, kelompok teratur sendiri memiliki berbagai macam tipe ya, memiliki berbagai macam tipe. Apa saja tipe-tipe dari kelompok sosial teratur ini? Nah, kelompok sosial teratur ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis gitu ya, tergantung dari siapa tokoh yang kemudian membaginya. Oke, yang pertama kita akan mengenal ragam kelompok sosial menurut Emil Durkheim ya. Kita tahu bahwa Emil Durkheim ini merupakan salah satu tokoh sosiologi dalam paradigma fakta sosial. Beliau punya teori namanya teori solidaritas ya. Menurut Emil Durkheim, beliau membagi kelompok sosial ini menjadi dua, yaitu ada kelompok solidaritas mekanik dan kelompok solidaritas organik ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai solidaritas mekanik. Kelompok dengan solidaritas mekanik menurut Emil Durkheim merupakan kelompok sosial di mana di dalamnya terdapat pada masyarakat yang masih sederhana ya, di mana dalam masyarakat itu belum ada pembagian kerja, kemudian di sana ada kesadaran kolektif. Artinya bahwa segala kerja yang dilakukan oleh masyarakat itu dilakukan secara bersama-sama, kemudian ketika ada satu orang tidak hadir, kemudian tidak akan mengganggu kelangsungan kerja, jadi bisa digantikan oleh yang lainnya dengan mudah. Itulah solidaritas mekanik. Nah, biasanya solidaritas mekanik ini bisa terlihat dari kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti di desa, kemudian gotong royong di perkampungan ya. Mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan sama-sama, tidak ada pembagian kerja, jadi pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama. Kalau misalkan ada yang tidak hadir, maka pekerjaan itu tidak akan terganggu. Karena apa? Karena bisa dikerjakan oleh yang lainnya. Itulah yang dinamakan sebagai kelompok dengan solidaritas mekanik. Nah, ini ada di masyarakat-masyarakat tradisional dan masyarakat-masyarakat desaan yang masih hidup sederhana. Nah, kemudian yang kedua ada solidaritas organik. Nah, menurut Emil Durkheim, masyarakat dengan solidaritas organik ini ada pada masyarakat yang sudah kompleks atau relatif maju, di mana di sana sudah ada pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan. Kemudian tipikalnya hubungannya adalah saling tergantung karena antara anggota satu dan anggota lain itu tidak bisa saling menggantikan, tapi saling mempengaruhi. Kemudian biasanya ini kebanyakan terjadi di perkotaan. Contohnya apa? Contohnya itu dalam masyarakat yang bekerja di dalam perusahaan ya. Dalam perusahaan yang sudah modern, mereka sudah ada pembagian kerja.
Ada yang bekerja sebagai manajer, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang menjadi bendahara, dan lain sebagainya. Tidak mungkin seorang bendahara kemudian bisa digantikan oleh manajer. Ya, tidak mungkin karyawan teknis itu digantikan oleh karyawan administratif. Nah, seperti itu. Sehingga kalau ada satu orang dari kelompok dengan solidaritas organik ini tidak ada, maka akan mempengaruhi kinerja dari kinerja dari anggota kelompok lain. Karena apa? Karena itu saling gantung satu sama lain. Itulah yang disebut oleh Emmy Durkheim sebagai masyarakat dengan solidaritas organik. Kemudian yang kedua, ini menurut tokoh yang bernama Charles Horton Cooley. Cooley ini membagi masyarakat atau membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer sendiri merupakan kelompok yang hubungan antar anggotanya itu erat dan bersifat personal, emosional, mesra, dan akrab. Nah, biasanya ini terjadi pada kelompok-kelompok keluarga, sahabat, atau kerabat. Itulah yang dikatakan sebagai kelompok primer menurut Charles Horton Cooley. Ya. Sementara kelompok sekunder ini merupakan kelompok yang hubungannya secara pribadi itu kurang akrab, kemudian tipikal hubungannya itu formal, kemudian didasari oleh kepentingan. Contohnya apa? Contohnya adalah sekolah, kampus, kemudian organisasi buruh, dan kelompok-kelompok lain yang biasanya di luar dari sistem kekerabatan atau keluarga. Ini biasanya hubungannya relatif formal, dan dasar pembentukannya adalah karena adanya kepentingan. Ini tipe kelompok sosial menurut Charles Horton Cooley. Dan menurut Ferdinand Tönnies ini juga membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu ada Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Paguyuban atau Gemeinschaft menurut Tönnies ini merupakan kelompok sosial yang memiliki hubungan yang erat atau intim, kemudian punya ikatan batin yang kuat, bersifat personal, dan kekal. Kekal itu artinya kelompok ini itu terbentuk dan keberlangsungannya itu relatif lama, ya. Ini namanya paguyuban. Nah, menurut Tönnies sendiri, paguyuban ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada paguyuban Beibland atau Gemeinschaft Beibland, artinya paguyuban yang terbentuk karena ikatan darah. Contohnya ada keluarga, sistem kekerabatan, gitu ya. Dan yang kedua ada Gemeinschaft of Place, yaitu paguyuban yang terbentuk karena kesamaan tempat tinggal. Contohnya adalah ada RT, ada RW, ada desa, dan ada Gemeinschaft of Mind, yaitu paguyuban yang terbentuk karena ada pikiran yang sama, karena kesamaan pemikiran. Contohnya apa? Contohnya misalkan aliran keagamaan, ideologi politik, dan lain sebagainya. Ya, contohnya ya seperti ada Muhammadiyah, NU, kemudian ada ideologi sosialisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Itu adalah Gemeinschaft of Mind. Ya. Kemudian tipe yang kedua menurut Ferdinand Tönnies adalah ada Gesellschaft atau patembayan, yaitu kelompok sosial yang memiliki hubungan kurang erat, sifatnya ini sementara, kemudian kontraktual, jadi berdasarkan kontrak. Dasar terbentuknya adalah karena ada kepentingan seperti kesamaan profesi dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya adalah PGRI, ya, Satuan Guru Republik Indonesia. Nah, ini terbentuknya karena apa? Karena kesamaan kepentingan, yaitu sama-sama berprofesi sebagai guru. Dan pun juga dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, juga terbentuk karena kesamaan kepentingan. Biasanya sifatnya ini sementara atau kontraktual. Artinya ketika orang sudah tidak lagi menjadi guru, maka dia sudah tidak tergabung dalam PGRI. Demikian juga dengan IDI contohnya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Itu adalah Gesellschaft atau patembayan. Kemudian kelompok yang berikutnya menurut Sumner. Nah, William Graham Sumner ini juga membagi kelompok menjadi dua. Ya, menurut Sumner, kelompok ini dibagi menjadi in-group dan out-group.
In-group itu apa? In-group itu adalah kelompok di mana kita itu berada di dalamnya. Ya, sebagai contoh, saya ini siswa kelas 11 IPS 1. Maka kelas 11 IPS 1 adalah in-group bagi saya. Karena saya berada di dalam kelompok tersebut dan saya menjadi anggota dari kelompok tersebut. Itu adalah in-group. Ya. Dan yang berikutnya ada out-group. Out-group ini menurut Sumner merupakan kelompok lain di luar kelompok kita. Ya. Dan Sumner secara spesifik mengatakan out-group ini tidak hanya sekedar kelompok lain di luar kelompok kita, tapi kelompok lain di luar kelompok kita yang kemudian kita anggap sebagai rival yang perlu kita kalahkan, saingan dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalkan saya ini masuk sebagai kelompok penggemar Manchester United, ya. Sementara ada kelompok lain, misalkan kelompok penggemar Liverpool. Nah, karena Liverpool ini adalah kelompok saingan saya atau rival saya, maka berarti kelompok Liverpool ini merupakan outgroup bagi saya karena saya merupakan kelompok Manchester United, misalkan seperti itu dalam sepak bola. Itu contoh outgroup, in-group. Jadi sekali lagi menurut Sumner bahwa kelompok sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu ada in-group dan outgroup. Ya. Itulah tipe-tipe dari kelompok teratur. Berikutnya kita akan bahas mengenai kelompok yang tidak teratur. Apa itu kelompok tidak teratur? Nah, kelompok tidak teratur ini merupakan kelompok yang terbentuk secara tidak sengaja, kemudian tidak terorganisir, dan biasanya terbentuknya hanya sementara. Karena apa? Karena ada perhatian yang sama. Nah, untuk dari kelompok tidak teratur, misalkan ada massa, ya. Massa ini adalah kumpulan dari individu-individu dengan jumlah banyak yang mempunyai tujuan yang sama, ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan massa demonstrasi, gitu ya. Massa demonstrasi ini kan kumpul dengan jumlah yang banyak karena ada tujuan yang sama atau kepentingan yang sama. Yaitu apa? Misalkan melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan BBM seperti itu. Kalau misalkan tujuannya sudah tersampai, apakah masih terbentuk? Nah, biasanya akan bubar. Maka kemudian massa ini juga terbentuknya secara sementara, tidak terus-menerus. Kemudian contoh kelompok tidak teratur yang berikutnya ada kerumunan atau crowd, ya. Kerumunan ini apa? Kerumunan ini adalah kumpulan individu atau orang banyak, ya, yang mempunyai perhatian yang sama, ya, ada perhatian yang sama. Contohnya apa? Misalkan kerumunan orang yang menonton konser musik. Kenapa kok mereka menonton? Kenapa kok mereka? Karena apa? Karena ada perhatian yang sama, yaitu menonton musik atau konser. Atau misalkan contoh lain, kerumunan orang yang menonton kecelakaan, ya. Ketika Anda peristiwa kecelakaan, biasanya banyak itu orang-orang yang kemudian berkumpul untuk melihat. Nah, itu yang dinamakan sebagai crowd atau kerumunan. Ya, kecelakaannya kemudian sudah diatur, kemudian diselesaikan, kemudian korban kemudian sudah dibawa, apakah mereka masih berkumpul? Tidak, mereka akan bubar. Itulah yang dikatakan sebagai kumpul. Kemudian kelompok tidak teratur yang ketiga yaitu ada publik. Publik ini apa? Publik ini adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, namun tidak selalu dalam ruang yang sama. Nah, publik ini bisa berkumpul karena ada perhatian yang sama. Tapi perkumpulan publik ini tidak harus di tempat yang sama, karena bisa jadi publik ini bisa saling berinteraksi lewat internet, lewat televisi, lewat radio, lewat sosial media dan sebagainya. Ini yang namanya publik. Maka kita hari ini mengenal istilahnya ada citizen dan netizen. Ya, publik ini bisa terdiri dari citizen dan juga bisa terdiri dari netizen. Mereka itu bisa
terkumpul, terakumulasi karena ada perhatian yang sama, tapi tidak harus dalam satu waktu dan satu tempat yang sama. Itulah yang dikatakan sebagai publik. Demikian teman-teman terkait dengan ragam gejala sosial. Demikian teman-teman terkait dengan ragam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dan bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum dipahami, bisa silakan tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terkait dengan pola hubungan antar kelompok sosial. Kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.